Obrolan pun mengalir. Semakin tinggi matahari, semakin seru obrolan antara Paku Alam, Mr. X, dan Halilintar. Paku Alam ingin menggali banyak informasi dari Kampung X, juga dari setiap tempat di mana dia singgah. Dia menuliskan setiap detail hal-hal yang dia temui, seperti halnya para penjelajah dunia sebelumnya, seperti Marco Polo, Ibnu Battuta, Vasco da Gama, atau Zheng He. Tidak, Tuan Hulu Balang. Semua keteraturan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas ini masih terus berproses. Tidak ada kata selesai sampai kehidupan di dunia ini berakhir, kata Mr. X menanggapi Paku Alam. Paku Alam menyimak dengan seksama. Kami adalah generasi kesekian yang meneruskan cita-cita kampung ini menuju satu kemakmuran. Satu kemakmuran bukan berarti semua orang menjadi kaya atau tidak ada orang miskin, bukan seperti itu. Tapi bagaimana setidaknya setiap orang memiliki pekerjaan dan jaminan-jaminan dasar dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka memiliki harga diri. Apakah tidak ada tantangan? Tentu ada, Tuan, dan banyak. Kami tidak memulai ini semua dari ruang kosong atau dari surga Firdaus. Kami memulai ini semua dari kekacauan. Ada baiknya Tuan ketahui bahwa ada banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari Kampung X, baik mereka warga lokal ataupun orang-orang di luar. Bahkan pertarungan itu masih terus berlangsung. Paku Alam memajukan tubuhnya, menggeser posisi duduknya, pertanda perbincangan semakin menarik. Paling tidak ada dua gerombolan besar yang sejak lama mengincar untuk turut menikmati harta karun kampung kami, Tuan Hulu Balang. Ada gerombolan Lowo Ijo dari utara dan gerombolan Pangeran Sugiono Sepuh dari timur. Pangeran Sugiono Sepuh ini sebetulnya sudah tua, lebih pantas disebut kakek. Tapi dia masih kuat memimpin gerombolan besar yang tangguh sekali, tambah Mr. X. Mereka berusaha masuk ke kampung ini dengan mengirim agen-agennya atau merekrut agen-agen dari warga lokal. Tentu saja banyak juga warga lokal yang bersedia menjadi agen mereka dengan berbagai keuntungan pribadi. Mereka, para agen itu didesain untuk menempati pos-pos penting agar memuluskan jalan gerombolan mereka untuk masuk menguasai harta karun kami. Kami selalu berusaha belajar dari kesalahan, Tuan Hulu Balang. Pernah ada suatu zaman di mana seolah-olah Kampung X adalah proksi dari gerombolan Lowo Ijo dan Pangeran Sugiono Sepuh. Kedua gerombolan itu berebut untuk menjadikannya agennya sebagai kepala kampung. Waktu itu, kepala Kampung X menjadi kekuatan yang tanpa kontrol. Dia bisa melakukan segala sesuatu hampir sekehendak hatinya, termasuk menabrak hukum dan aturan yang disepakati bersama secara memalukan. Dia berlaku hampir-hampir seperti raja. Pada bagian ini, Mr. X nampak menahan emosi. Sehingga gerombolan Lowo Ijo dan gerombolan Pangeran Sugiono Sepuh pun berinisiatif mengirimkan agen-agennya untuk bisa mengambil hati kepala Kampung X atau menanam pengaruh kuat terhadap kepala kampung. Bahkan kalau bisa, mereka ingin menjadikan agennya itu sendiri sebagai kepala kampung agar mereka bisa bertindak sebagai pengambil kebijakan Kampung X secara de facto. Paku Alam tidak mengedipkan mata mendengar Mr. X yang bercerita secara berapi-api. Itu sejarah kelam, Tuan Hulu Balang, tidak boleh terulang. Maka kemudian warga Kampung X bergerak. Mereka protes keras, melakukan berbagai upaya yang mungkin ditempuh. Akhirnya, upaya rakyat berhasil. Salah satu outputnya adalah menghasilkan tatanan baru. Dimulailah era ada Dewan Kampung X. Itulah pentingnya Dewan Kampung sebagai pemegang mandat rakyat X, Tuan Hulu Balang. Dan mengapa anggota Dewan Kampung harus yang bijaksana dan sudah selesai dengan dirinya sendiri? Para anggota dewan itu yang mengawasi kepala kampung dan mereka juga diawasi oleh rakyat yang mengirim mereka.
jika mereka tidak amanah, rakyat yang mengirimnya bisa menarik anggota dewan itu dan menggantikannya dengan yang lain. Tapi tentu saja, ini juga didukung dengan sistem hukum yang kuat. Makanya, kami membangun sistem hukum yang transparan dan akuntabel, yang tidak mudah dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab, kunci dari semua ini adalah kepercayaan Tuan Hulu Galang. Jika ada kepastian hukum dan hukum yang ditegakkan dengan cara yang akuntabel dan transparan, maka setiap orang akan cenderung patuh. Karena itu, kami mengembangkan sistem pakar sebagai referensi utama di pengadilan.